Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik semuanya. Semangat untuk belajar hari ini ya. Oke, Abang yakin kalau kalian semangat, ya insya Allah hari ini apalagi dengan puasa niat kita adalah usaha. Karena adalah usaha itu sebuah di mana tempat posisi kita, kata Allah itu di mana dimudahkan rezeki adik-adik ya. Nah, selain nanti memang ada lebihnya itu dari Allah seperti itu. Nah, 20% dari usaha kita, yang sisanya dari Allah yang menentukan. Tapi insya Allah kalau adik-adik selanya niatnya baik, niatnya ingin bahagiakan orang tua, niatnya ingin menjadi lebih sukses daripada hari ini, insya Allah adik-adik bisa lulus semuanya ya di PTN pilihannya. Baik adik-adik, di hari ini kita akan bahas tentang tentunya EYD dulu ya. Di mana di EYD ini kita akan bahas tentang membaca dan menulis, kemampuan membaca dan menulis. Kenapa kemampuan baca menulis ini selangnya kita bahas? Karena memang inilah yang paling banyak kesalahan-kesalahan atau misalnya yang banyak nilai rata-rata di kemampuan baca menulis itu rendah. Nah, baik, kita akan coba share dulu untuk beberapa materinya. Kalau misalnya adik-adik selangnya misalnya, oh ini udah, tapi tidak apa-apa, ini menguatkan berarti ya, menambah adik-adik lagi. Setelah itu nanti kalau kita kuat materinya, baru kita akan cek soalnya ya. Kita akan jawab soalnya. Baik, Abang coba share PPT-nya. Baik, di sama kalian sudah terlihat adik-adik, sudah nampak? Sudah. Oke, baik. Kita akan kupas ya, tapi tidak semua di bagian ini. Coba kita lihat ya. Nah, di sini ada pemakaian huruf kapital, huruf miring, huruf tebal, penulisan kata, singkatan akronim, angka bilangan, tanda baca, dan serapan. Nah, kalau kita lihat ini cakupan yang ada terdapat di dalam ejaan. Untuk yang masuk soal, itu tidak semua akan kupas. Kenapa? Karena kan kita lihat dulu sisi mana yang paling banyak itu masuk soal. Nah, kalau kita lihat di sini, yang kita akan kupas di hari ini huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal, penulisan kata, kemudian tanda baca. Nah, tanda baca ini kita fokuskan tanda koma. Kalau penulisan kata ini, nanti kita akan lihat atau kita bahas tentang kata baku. Mengapa kata baku itu biasanya paling banyak? Nah, rata-rata itu menjawab karena sesuai dengan hal yang dilihat, tapi tidak sesuai dengan dasarnya. Makanya kadang-kadang salah jawabannya. Nah, oke, baik. Adik-adik kita akan kupas dulu yang pertama huruf kapital dan huruf miring. Oke. Nah, adik-adik, sepaham adik-adik kan huruf kapital itu ada berapa pemakaian ya? Kalau kita lihat di sini ada nama berbagai tempat, geografis, peristiwa, nama orang, nama pangkat, gelar dan jabatan, nama lembaga dan nama Tuhan. Kalau kita lihat yang sebelah kirinya. Kalau kita lihat di sini yang sebelah kirinya, nama tempat geografi peristiwa orang ini, itu kalau misalnya adik-adik nanti ada namanya, misalnya seperti ini, nama tempat kita bilang ya. Nama tempatnya kita bilang aja Banda Aceh seperti itu. Karena sifatnya dia tempat, dia harus kapital. Setiap awalnya itu harus kapital tulisannya. Kalau geografis, kalau adik melihat kalau geografis itu ada terlihat Gunung Selawah misalnya atau Danau Singkara. Jadi kalau misalnya ada namanya, dia baru kapital. Kalau tidak ada namanya baru kecil. Kemudian ada juga yang menyatakan ada tempat itu yang tidak dipakai itu adalah ketika adik-adik bertemu nama jenis makanan mau alat seperti itu harusnya ditulis kecil. Seperti apa? Misalnya buah jeruk bali, kemudian peti Cina, kemudian kalau ada dijumpa lagi nanti istilahnya yang sifatnya terong Belanda ya dalam artian sifat makanan atau alat-alat atau seperti kunci Inggris itu dia tulisannya kecil semua. Kenapa? Karena bukan menunjukkan tempat seperti itu. Kemudian nama peristiwa. Kalau nama peristiwa kalau dia pernah dengar itu peristiwa proklamasi. Nah, itu wajib dia kapital ya. Kemudian setiap unsur nama orang, misalnya dia namanya Anissa Salsabila, berarti A-nya kapital, S-nya wajib kapital juga. Jadi setiap unsurnya itu wajib kapital. Kemudian kalau kita lihat lagi di nama pangkat gelar, nanti kita akan coba lihat lagi deh ya, di bawahnya itu nanti ada contohnya. Nah, nama pangkat gelar dan jabatan ini, itu nanti adik-adik
setiap nama pangkat, gelar jabatan itu wajib awalnya kapital seperti itu. Nanti akan kita coba lihat contohnya. Ini nama lembaga dan dokumen resmi juga seperti itu. Contohnya apa? Dinas Pendidikan, kemudian kalau dinas saja kecil ya. Kenapa? Karena nggak ada namanya. Kalau tadi kita contohkan dinas pendidikan, dinas kebudayaan itu wajib awalnya itu kapital masing-masing ya. Kemudian kalau nama Tuhan dan gelarnya. Kalau misalnya nama Tuhan, misalnya kita contohnya ya pasti kita kena Islam, jadi misalnya Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti Allahnya kapital, kemudian S-nya saja kapital, W-nya kecil, titik. Jangan lupa gunakan titik seperti itu. Itu ejaan yang baru. Kalau dulu-dulu itu ejaannya semua SWT itu kecil semua. Tapi untuk ejaan terbaru itu S-nya kapital, W-nya kecil. Dan jangan lupa pakai titik. Nah, kita ke sebelahnya. Kemudian ini ingat aja adik-adik ketika kalian nanti jumpa nama suku, bangsa, bahasa, bulan hari, bulan tahun. Nah, ini ingat aja kalau sukunya itu tulisan suku atau tulisan kata bangsa dan bahasanya itu tulisannya kecil. Tapi yang kapital tuh yang mana? Mana namanya? Misalnya kita ambil contoh suku Aceh. A-nya kapital, S-nya tuh tetap kecil kayak gitu, ya. Bangsa juga seperti itu, B-nya kecil, Indonesianya baru kapital. Sama kasusnya seperti hari bulan tahun misalnya. H-nya kecil, bulannya kecil, tapi namanya baru kapital. Misalnya kita bilang aja hari Senin. Nah, Seninnya yang kapital. Bulan Februari F-nya yang kapital seperti itu. Kemudian nama agama dan kitab suci. Ya pasti kalau nama agama wajib kapital. Kecuali misalnya dia tidak ada namanya. Misalnya agama Kristen, ya kan? Jadi kalau misalnya nggak ada Kristen ya, itu agamanya kecil. Seperti itu. Tapi kalau ada agama Kristen ada namanya, baru A-nya itu kapital. Nah kalau kitab suci, misalnya Weda atau misalnya Al-Quran, itu wajib dia kapital. Seperti itu ya. Nah, kemudian di awal kalimat udah pasti setiap awal kalimat itu pasti menggunakan huruf kapital. Kemudian ungkapan langsung. Ini biasanya dalam percakapan. Adik-adik pernah lihat dialog ya. Nah, kalau lihat dialog nanti kita akan lihat juga contohnya yang Abang kasih. Kalau dialog nanti, kalau adik bertemu itu wajib kapital di mananya setelah tanda petik. Nah, itu wajib kapital ya. Dan kemudian kata sapaan. Nah, kata sapaan itu yang mana? Bukan hai, how, halo dan sebagainya. Tapi kalau ada jumpa bapak, ibu, saudara, saudari. Nah, ini juga salah satunya Anda, yaitu wajib awalnya itu kapital. Karena dia sifatnya nanti dalam kalimat itu sapaan. Kemudian di mana lagi? Pada judul. Nah, mau judul buku, nama karangan, atau majalah dan sebagainya. Itu wajib dia kapital. Kecuali yang kecil itu tanda hubung dan kata depan. Nah, sepertinya kalau huruf kapital sudah paham ya. Kita akan coba lihat berikutnya. Nah, ini cara cepatnya atau cara mudahnya untuk adik-adik ingat. Nah, kalau misalnya yang huruf kapital yang pertama, Augam Subaba Nageja Gesaju Habuta. Au itu awal kalimat, gam itu ini kata ganti, suku bahasa dan bangsa, Nageja itu nama, tempat, dan ini kalau ada di istilahnya nanti dia akan berikan tuh cara cepatnya. Tapi kalau misalnya kita membiasakan itu biasanya dari contoh. Nah, coba dilihat di sini fokus yang kalimat pertama. Silakan saudara duduk di kursi itu. Nah, contoh yang pertama, silakan ini dia huruf kapital karena dia di awal kalimat. Nah, kalau saudara itu wajib karena dia sapaan. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalnya jumpa kata saudara, ya wajib kapital. Kemudian kemarin sore Firman pergi berlibur bersama ayahnya ke Danau Toba. Kemarin wajib kapital karena dia itu awal kalimat. Firman karena nama orang, itu wajib dia kapital. Danau Toba, D sama T-nya wajib kapital seperti itu. Kemudian Firman dan Gubernur Aceh akan bertemu Presiden di Jakarta pada hari Rabu depan. Nah, di sini ada beberapa contoh kapital yang kita lihat. Yang pertama itu nama, nama itu wajib. Kemudian Gubernur Aceh itu jabatan. Jadi kalau misalnya adik-adik nanti bertemu, ada gubernur saja, gubernur itu kecil. Tapi kalau misalnya ada Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aceh, itu wajib dia awalnya masing-masing itu kapital. Kemudian kita lihat lagi ada hari Rabu. Hari Rabu. Jadi hanya wajib kecil, yang kapitalnya itu yang mana? Rabunya yang wajib kapital. Ya, paham sampai di sini? Kita lanjut ya.
Kemudian Anita pandai berbahasa Inggris, bahasa Prancis, dan bahasa Aceh. Jadi setiap yang bahasa, kemudian bangsa, suku itu S-nya kecil, tapi yang kapital itu namanya. Seperti kasus yang nomor 4 dan nomor 3. Kemudian nomor 3 tadi hari ya. 5, Andi sangat menyukai terong Belanda. Nah, ini yang mau bilang tadi, ketika nama tempat dia nama jenis, itu dia kecil. Bang, terong Belanda itu kan dari Belanda. Nah, itu kan bukan tempat yang diceritakan, tapi jenis makanannya. Karena dia sifatnya jenis makanan, dia berarti tulisannya kecil. Kecuali misalnya di Amsterdam ya, Belanda. Nah, itu baru dia wajib kapital seperti itu. Kemudian nomor 6, kita harus selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kata ganti Tuhan. Nah, jadi Tuhan itu wajib dia kapital. Y-nya juga wajib. M-nya juga wajib. E-nya juga wajib. Masing-masing itu wajib kapital. Kemudian nomor 7, setiap pagi ia selalu membaca harian Serambi Indonesia. Nah, tadi itu kasusnya sama seperti yang nomor 3 tadi, hari Rabu. Harian itu hanya kecil Serambi Indonesia. Ini kan nama majalah. Kenapa dimiringkan? Karena dia itu bagian dari nama majalah. Nama majalah salah satu pemakaian huruf kapital harus dimiringkan. Kemudian nomor 8, Adinda lulus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Ini karena ada Universitas Indonesianya, Fakultas Ekonomi itu wajib awalnya tuh masing-masing itu kapital. Kalau nggak ada Universitas Indonesia baru dia kecil. Nah, kemudian nomor 9, kata ayah, tanda kutip. Nah, ini yang mau bilang tadi, kalimat langsung. Nah, biasanya kalimat tidak langsungnya. Kalimat ini kalimat langsung namanya kalimat langsung itu biasanya ketika adik-adik nanti dalam percakapan itu setelah tanda petik itu wajib dia kapital seperti itu ya. Kemudian Pulau Bali P dan B-nya wajib kapital. Nah, itu kenapa wajib kapital? Karena ini ada namanya. Kemudian besoknya B itu wajib kapital karena dia di awal kalimat langsung seperti itu. Kemudian nomor 10, Aidian membeli kunci Inggris. Nah, kunci Inggris itu wajib kecil. Kenapa? Karena itu jama jenis alat. Toko aneka karya itu wajib kapital karena namanya ada nih, namanya aneka karya. Jadi masing-masing itu wajib kapital. Dan kemudian Abang akan jelaskan lagi ini gelar. Kenapa nih gelar tuh banyak sekali salah? Karena rata-rata banyak penggunaan itu tidak pakai titik. Ini contohnya nih. SEME. Nah, biasanya setelah E itu tidak pakai titik, ya kan? Tidak pakai koma. Nah, itu salah sebenarnya adik-adik. Jadi kalau misalnya kita lihat Andi Malarangeng, koma SE, koma ME. SE ini estetik sarjana, E itu ekonomi. Jadi setiap unsur kata yang dalam gelar itu wajib dia pakai titik. Seperti itu. ME juga seperti itu. Berarti magister ekonomi wajib masing-masingnya pakai titik. Oke. Ini kalau misalnya penulisan huruf kapital. Bagaimana adik-adik sudah paham? Biar kita lanjut. Paham adik-adik? Oke, kita lanjut ya berarti ya. Nah, selanjutnya pemakaian huruf miring. Kalau huruf miring itu cuma 3 pemakaiannya. Yang pertama kata asing, dan ini adalah kata asing seperti itu atau bahasa daerah. Contohnya para pesiju. Nah, pesiju ini kan itu bahasa daerah ya. Itu berarti harus dimiringkan seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi, nih, Garnesia mangostana. Nah, ini bagian dari jenis kata asing, ya. Kata asing untuk kata buah manggis. Seperti itu wajib dimiringkan. Kemudian kalau kita lihat lagi, pemakaian kedua itu kata khusus. Nah, kata khusus ini misalnya gini, itu menandakan seperti huruf terakhir kata abad adalah di, jadi D-nya penekanan wajib dimiringkan. Kemudian nih ungkapan lepas tangan itu wajib dimiringkan. Kemudian diantar tetapi mengantar ini ini itu menandakan mengususkan karena beda-beda maknanya. Kalau diantar berarti kita melakukan, kalau mengantar ada yang orang yang mengantar tempat kita seperti itu ya. Jadi kata khususnya di sama kenapa nggak antar sama antarnya juga dimiringkan? Karena kita ingin tahu membedakan yang maknanya diantar sama mengantar seperti itu. Karena masing-masing itu berbeda. Kemudian kita lihat lagi di pemakaian judul, baik itu judul buku, majalah, surat kabar, dan lain-lain. Ini kita wajib dimiringkan. Nah, ini adalah contohnya juga adik-adik ya.
Oke, paham ya. Jadi tiga pemakaian huruf miring. Selanjutnya kita lihat ke huruf tebal. Nah, kalau huruf tebal ini cuma dua pemakaiannya adik-adik ya. Jadi huruf tebal dipakai untuk menegaskan bagian tulisan. Nah, itu wajib. Kenapa? Untuk menekankan seperti itu. Misalnya kita nomor satu, huruf DH seperti kata Ramadan. Jadi Ramadan itu dalam ejaan itu salah DH. DH itu tidak ada. Yang ada KH. Jadi yang dihilangkan itu adalah H. Seperti itu. Jadi harusnya penulisan Ramadan tidak pakai H. Jadi penekanannya di DH. Ini wajib di tebal. Nah, selanjutnya huruf tebal ini dipakai pada menegaskan bagian-bagian babnya. Nah, seperti judul, buku, bab, atau subbab. Seperti latar belakang dan masalah, latar belakang. Nah, adik-adik pasti ketika buat karya ilmiah sudah tahu nih. Jadi huruf tebal itu dipakai untuk menandakan bahwasannya itu adalah judul subbab. Seperti itu ya. Oke, huruf tebal sudah. Baik, kita akan coba praktik langsung untuk pada soalnya ya. Oke, kita akan stop dulu untuk huruf kapital. Kita akan coba latihan dulu adik-adik ya untuk menjawab pertanyaan dari soalnya. Oke. Nah, kira-kira sudah nampak adik-adik soalnya di tempat adik-adik? Sudah ya, kita akan mencari soal huruf kapital. Di sini ada dua soal, nomor 17 sama nomor 19. Nah, setiap soal abang berikan waktu 2 menit. Nah, ini abang akan perbesar sedikit biar nampak tulisannya. Sudah nampak adik-adik semuanya? Sudah? Sudah. Oke. Sudah. Nah, sebelum kita latihan soal, kira-kira ada pertanyaan dulu tentang huruf kapital, huruf miring, dan huruf tebal. Sudah paham adik-adik? Sudah ya? Oke, baik. Ini Abang akan coba kasih kesempatan adik-adik untuk menjawab nomor 17 dengan rentang waktu 1 menit. Oke, silakan dicari. Nanti kalau sudah ada jawaban, silakan kirim lewat ini ya, chatnya ya. Kalian boleh kirim apa jawabannya. Oke, waktunya habis. Adik-adik silakan diketik di chat untuk jawaban kalian masing-masing ya. Abang akan pantau di sini jawaban kalian apa. Oke, Anissa jawaban A, Yulija juga A. Oke, ada dua orang A. Oke, Naura Zaratul Ade dan yang lain. Oke, Zaratul juga A. Oke, Julia juga A. Oke, baik. Nah, siapa yang ingin menjelaskan? Siapa yang mau jelasin? Ayo, siapa tahu. Ade jawabannya E ya. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya, penggunaan huruf kapital pada kalimat berikut ini benar. Kecuali berarti yang salah. Berarti kita mencari huruf kapital penggunaannya yang salah. Kalau kita lihat yang pilihan A, ia masih keturunan bangsawan yang bergelar Raden Mas. Nah, kalau kita lihat di sini, ini Raden Mas ini ada namanya enggak? Atau kita contohin Raden Mas Joko, Raden Mas Rowiro. Nah, kalau kita lihat di sini,
Nah, karena dia ini tidak ada nama, berarti Raden Masnya harusnya kecil, tapi di sini kapital. Nah, nomor 17 benar jawaban dari jawabannya adalah A. Kita lihat yang B. Rumah saya berdekatan dengan rumah Haji Komar. Haji Komar ini benar. Kenapa? Karena ini nama orang dan ini adalah gelarnya. Karena ada namanya, berarti dia wajib kapital. Seperti itu. Kemudian yang C, Gubernur Suryadi. Ini karena ada namanya, gubernur ini wajib juga kapital. Sudah benar berarti C. Yang D, Profesor Sumadi, P-nya kapital, S-nya betul karena nama dan ini adalah gelarnya. Yang E, anak muda itu ternyata adik Kopral Jono. Ini karena ada Jono, ya Kopralnya wajib juga kapital. Jadi masing-masing itu wajib kapital. Oke, benar adik-adik untuk di sesi pertama. Jawabannya adalah A. Kira-kira adik paham? Untuk soal nomor 17, bisa ya? Oke, baik kita akan coba adik-adik jawab nomor 19. Yang sudah jumpa jawabannya, kalian boleh langsung kirim jawabannya melalui chat ya. Baik, waktunya sudah habis. Ayo jadi silakan kirim jawabannya untuk nomor 19. Anissa jawabannya B. Kalau Julija jawabannya D, kita lihat yang lain ya. Ade jawabannya B. Oke, kita tunggu. Oke, Naura juga jawabannya B. Baik, ini rata-rata jawabannya B ya untuk soal nomor 19. Kita akan coba cek apakah benar jawabannya. Kalau yang A ini prospek dan tantangan bagi korporasi. Nah, kalau kita lihat di pilihan A ini jawabannya salah. Kenapa salah? Seharusnya D sama B-nya kecil karena di sini ada kata hubung dan ini contoh kata depan. Dia harusnya kecil. Kalau B, dalamnya kecil, yang lain kapital, udah benar. Jadi jawabannya adalah B. Betul. Kalau C, salahnya kenapa? Dia ditulis kapital semua. Nggak boleh tulisan kapital semua. Harusnya yang benar tuh awalnya saja. Kemudian yang D, D. Nah, kata D ini, D-nya itu wajib kecil. Seperti itu. Tidak boleh kapital. Yang E, ini karena dan-nya itu jadi salah. Dan-nya itu harusnya D-nya kecil. Seperti itu ya, paham ya untuk soalnya. Sekarang kita lihat lagi untuk materi berikutnya. Oke, ini untuk yang huruf kapital sama ya huruf kapital kira-kira sudah paham ya. Baik. Nah, sekarang Abang kan coba jelaskan untuk soal berikutnya. Kita stop share lagi. Abang coba share untuk materinya. Nah, jadi adik-adik ini tadi sampai huruf tebal ya. Kita akan masuk ke gabungan eh, kata, penulisan kata. Nah, ini ya konsepnya. Kalau penulisan kata, pertama kita lihat tulisan maha dulu. Kata penulisan maha ini seharusnya dia itu digabung. Kalau dia jumpa kata dasar. Misalnya maha karya, mahasiswa, maha, maha apa namanya satu lagi kita maha tinggi, misalnya seperti itu. Itu diharuskan digabung seperti itu. Yang misalnya dipisah seperti apa? Dia bertemu dengan huruf apa huruf vokal ya. Contohnya apa? Maha Esa itu dipisah. Kemudian Maha Agung itu dipisah. Maha Adil itu dipisah. Kenapa dipisah? Karena dia menyatakan huruf vokal bertemu dengan huruf vokal maksudnya. Kita nggak mungkin kita
baca dengan hadir karena dia digabung A-nya. Seharusnya itu dipisah seperti itu ya. Oke, paham ya? Nah, kemudian kalau kita lihat lagi, yang dipisah di mana lagi? Kalau jumpa imbuhan. Nah, seperti ini. Maha pengasih, maha pengampun. Kan imbuhannya apa nih? Nah, ini wajib dia masing-masing itu dipisah. Maaf, ya di katanya itu dipisah dari kata maha. Seperti itu ya, paham ya? Selanjutnya, nah ini penulisan gabungan kata. Nah, kenapa dipisah, kenapa digabung? Ini adik-adik, kalau misalnya yang digabung, itu ketika misalnya di ini kan imbuhan awal nih. Kalau jumpa imbuhan akhir, awalan sama akhir tulisannya digabung. Kan kata dasarnya adalah tanda tangan, tanggung jawab, sebar luas, garis bawah, tepuk tangan. Nah, kalau kata dasarnya kan dia dipisah. Karena ini ada imbuhannya awal sama akhir, dia tulisannya digabung. Nah, terkecuali dia imbuhannya cuma di awal saja atau di akhir saja, itu tulisannya dipisah. Contohnya kalau kita lihat di sebelah sini, di sebelah kiri, tanda tangani. Nah, kalau kita lihat imbuhan di sini, itu cuma imbuhan di akhir, akhiran i. Nah, makanya harusnya dipisah. Kemudian yang kedua, seperluaskan. Kan ini juga dipisah. Kenapa nggak ada imbuhan di awal? Kalau ada imbuhan di awal kan namanya menyebarluaskan, ya kan? Nah, karena di sini cuma akhiran saja, akhiran kan saja, berarti tulisannya dipisah. Kemudian garis bawahi. Garis bawah ini juga dipisah karena kita jumpanya akhir saja. Lipat gandakan juga samakan juga seperti itu. Kemudian kalau di awal bertanda tangan, bernya, bertanggung jawab, beraja, tidak ada di akhir. Tersebar luas, garis bawah, bertepuk tangan. Nah, ini sama kasusnya, cuman jumpa awal aja. Kalau yang di sini tadi jumpa imbuhan di akhir saja. Jadi kalau di awal sama akhir saja dia ditulis terpisah. Tapi kalau misalnya ada gabungan awal sama akhir, berarti tulisannya digabung. Ya paham ya? Selanjutnya kita akan coba lihat. Nah ini kita tidak usah. Kenapa Abang bilang tidak usah? Kita jarang kali jumpa. Singkatan ini juga tidak usah karena kan ini juga jarang. Kita ke masuk tanda baca. Fokusnya itu adalah tanda koma. Nah, kenapa Bang harus menjelaskan fungsi tanda koma? Tanda koma ini sangat penting. Kenapa? Selalu dalam soal-soal itu tanda koma ini ada. Nah, selalu disalahkan. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya di sini, misalnya pertama itu dipakai pada perincian. Saya kita ambil contoh. Eh, saya memiliki buku, pulpen, dan penghapus. Nah, jadi setiap masing-masingnya itu wajib tanda koma. Dan tambahannya sebelum dan. Dan itu sebelum dan itu wajib tanda koma. Jadi gimana contohnya tadi? Saya mempunyai buku, koma, pensil, koma, dan penghapus. Jadi setiap itu wajib koma. Kemudian STM. Abang bilang STM aja cara singkatnya. Jadi ingat aja sebelum tetapi melainkan sedangkan wajib pakai tanda koma sebelumnya. Ini yang wajib tanda koma sebelumnya ya. Kemudian kalau kita lihat lagi di mana memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat atau yang mendahului induk kalimat. Bisa kita bilang contohnya ketika adik pergi ke pasar, saya sedang melamun misalnya. Ya kalau kita lihat tadi kan ketika adik ke pasar itu adalah anak kalimat kenapa dia nggak bisa berdiri sendiri. Nah itu wajib pakai tanda koma. Nah kemudian yang di sebelahnya tadi baru dia eh, tetap ya tidak usah pakai tanda koma. Nah kemudian kalau kita lihat lagi di belakang ungkapan dan kata hubung antar kalimat. Nah, jadi setiap kata hubung biasanya kalian lihat di belakang ungkapan itu biasanya kalian contoh ya kata ibu, koma dalam percakapan nih tanda kutip saya besok saya wajib membawa baju misalnya. Itu wajib pakai tanda koma. Kemudian eh, di belakang kata penghubung antar kalimat. Nah, antar kalimat yang mana nih? Kalian pasti pernah dengar oleh karena itu jadi dengan demikian pada dasarnya. Nah, itu pakai komanya di mana? Setelah katanya. Kemudian setelah atau sebelum kata seru yang dipakai dalam kalimat.
Nah, biasanya dan tanda seru dan kalimat ini biasanya kita lihat contohnya langsung ada di setelah ini. Suatu pemisah petikan langsung di dalam kalimat ini biasanya dipakai ketika adik-adik nanti melihat dalam percakapan ibu berkata, koma atau Andi berkata, koma. Nah, itu wajib. Itu misalkan kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kemudian di sini penulisan nama dengan alamat. Nah, nanti biasanya Jakarta, koma Ade Amalia. Nah, berarti di situ wajib pakai tanda koma. Satu daftar pustaka. Nah, di mana daftar pustaka tanda koma dipakai? Itu biasanya ketika ada nama, namanya ada bisa tiga unsur. Bisa kita bilang aja Zaratul Latifah ada dua ya. Berarti kalau kita dibalikkan di daftar pustaka Latifah Zaratul. Latifah, koma Zahratul. Seperti itu. Kemudian pemisah antara nama dan gelar akademis. Nah, ini kita sudah ya. Tadi contohnya. Jadi untuk nama itu kenapa kita wajib pakai tulisan? Nanti kalau digabung atau tidak pakai tanda koma, diperkirakan itu bisa jadi itu bukan lagi gelar, tapi itu adalah nama kepanjangan dari ini karena namanya terlalu panjang disingkat seperti itu. Makanya perlu tanda koma misalkan nama dan gelar. Nah, kemudian lagi gelar antar gelar itu juga wajib pakai tanda koma seperti itu. Kemudian dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan. Kalau adik-adik pernah lihat misalnya 12.000 rupiah misalnya 12.000,00 inilah wajib pakai koma memisahkannya itu dinyatakan satuan dan puluhannya seperti itu. Satu keterangan tambahan ini contohnya gimana? Contohnya misalnya ibu kota Jakarta, koma ibu kota Jakarta, koma Indonesia, koma banjir misalnya. Atau boleh juga ibu kota negara Indonesia, koma Jakarta, koma banjir. Nah, itu boleh. Keterangan tambahannya mana? Jakarta. Kan udah ada ibu kotanya, apa yang kita tambah? Berarti itu menambahkan keterangannya atau menambahkan penjelasnya seperti itu ya. Oke. Nah, baik. Ini tanda koma contohnya kita akan ada contohnya enggak? Oh, ini kita langsung di sini aja adik-adik. Silakan tes dulu yang nomor satu. Ya, coba adik-adik jawab dulu. Kalau udah dapat nanti langsung diketik di chatnya ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu penulisan koma. Nggak ada ya. Silakan adik-adik coba menjawab soal nomor satu dan nomor dua. Boleh kalian sekalian terus ya. Waktunya 2 menit dari sekarang. Baik, nomor satu apakah sudah ada jawabannya? Boleh diketik adik-adik yang nomor satu. Ya, kira-kira apa jawabannya penggunaan tanda koma yang tepat terdapat pada kalimat berikut? Berarti kita cari yang benar ya. Kira-kira apa nih jawaban nomor 4, nomor satu ini? Silakan ketik ya adik-adik jawabannya ke chat nomor satu. Oke, satu B, Anissa B, Zaratul B.
Ya, baru dua orang. Ayo yang lain semangat. Apa jawabannya nomor satu? Ingat aja yang bilang tadi, kalau koma itu wajib cuma tiga kata atau tiga jenisnya. Itu adalah STM yang bilang tadi. Apa saja STM itu wajib tanda koma sebelumnya. Yang lain tidak wajib. Oke, B, Julija, D. Oke, baik. Abang akan jelasin untuk yang nomor satu ya. Oke, rata-rata jawabannya B. Ya, kalau kita lihat konteks kalimat di sini, yang benar itu tanda koma yang tepat adalah jawabannya benar B. Meskipun besok ujian, koma saya datang ke pesta. Ini menandakan memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat wajib pakai tanda koma seperti ini. Kemudian kalau kita lihat yang A, ibu pergi ke pasar, koma karena akan berbelanja. Koma ini salah sebenarnya. Nggak boleh. Ya, kenapa nggak boleh? Karena tidak ada dalam aturannya. Jadi kalau dalam aturannya cuma tiga tadi, sedangkan tetapi melainkan itu yang boleh wajib tanda koma sebelumnya. Ya, ingat aja, sedangkan tetapi melainkan itu wajib tanda koma sebelumnya. Kemudian ini sebelum sehingga, kan kita bilang tadi STM, ini berarti salah yang C, seperti itu. Yang D berdoalah kepadaku agar, nih ini juga salah. Kenapa? Ini kan induk kalimat nih, ini anak kalimat. Nah, yang boleh pakai tanda koma itu kecuali agar terkabul cita-citamu, koma berdoalah kepada Tuhan itu baru dia benarnya. Tapi kalau yang seperti ini induk dulu baru anak, berarti komanya nggak usah kita pakai. Kalau yang E, Lisa tidak pergi, koma karena berarti sama seperti A, ini kasusnya komanya harusnya dihilangkan. Oke. Kita kembali ke mana tadi ya? Coba nih nomor dua. Mereka bekerja terus walaupun malam terus larut. Yang B lalu lintas padat sekali, koma karena kami datang terlambat. Yang C kami membutuhkan tetangga, tangga, gergaji, dan palu. Nah, jadi masing-masingnya itu perinciannya itu wajib pakai tanda koma. Kalau D, anak-anak, pemuda, dan orang tua hadir dalam upacara itu. Kalau E, rupanya ia tidak tahu bahwa besok libur. Nah, silakan adik-adik, waktunya Bang kasih waktu untuk menjawab nomor 2 itu dengan waktu 30 detik. Nah, silakan dicoba jawab ya. Oke, Naswa, selamat datang bergabung di kelas kita. Oke, langsung dijawab ya untuk soal nomor 2 ya. Oke, nggak apa adik, ikutin aja dulu. Oke, Anissa jawabannya C, Julija C. Ya, Naura C, Zahratul C. Oke, kalau kita lihat di sini, adik-adik, yang benar tuh jawabannya betul adik-adik kali ini. Jawabannya adalah C, ya benar. Kenapa jawabannya C? Coba kalau kita lihat yang A, salahnya di mana? Mereka bekerja terus walaupun malam makin larut. Nah, ini kan salah. Komanya nggak boleh seperti ini. Yang boleh koma itu cuma STM, sedangkan tetapi melainkan. Ini harusnya dihilangkan. Yang B, lalu lintas padat koma karena ini berarti kasusnya sama kayak A dan E yang di nomor satu tadi ya. Kalau C, kami membutuhkan tangga, gergaji, dan palu. Karena dia perincian lebih dari dua, ya benar dia pakai koma masing-masing. Dan wajib sebelum dan itu wajib pakai koma. Nah, kasusnya yang di D ini, dia nggak pakai koma. Dia kan perincian nih, anak-anak, pemuda, dan orang tua. Harusnya dia pakai koma sebelum dan, seperti itu. Kalau E, rupanya dia tidak tahu bahwa besok libur. Nah, ini komanya nggak perlu. Yang perlu tadi STM aja, seperti itu. Nah, bagaimana Didik paham nih? Nah, boleh kalian kalau misalnya tidak mau langsung pakai ini, kalian boleh mengatakan di chat aja ya kalau misalnya kalian sudah paham sedikit untuk yang penggunaan tanda koma, kemudian tadi huruf kapital. Oke. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini juga sama soalnya penggunaan tanda koma. Memberikan waktu kepada adik-adik untuk menjawab nomor 3. Silakan.
Pak, gak ada suaranya. Oke, dari tadi nggak ada suara ya? Atau barusan nih? Nggak ada suara, Dek? Ada, Pak. Yang nomor 3 nih gak Oke, ada. oke. Makasih, Dek. Nah, kira-kira yang nomor 3 ini paham? Bisa ya? Oke, baik adik-adik. Nomor 3 ini sudah selesai. Jadi kita sudah bisa melanjutkan untuk soal di yang abang kasih tadi ya. Silakan adik-adik untuk menjawab. Sebentar kita stop dulu, stop screen ya. Abang bagikan lagi soal yang di tadi. Oke, silakan adik coba jawab ya. Nah, kita mulai dari nomor sebentar. Kita pemakaian tanda koma dulu ya, karena koma ini banyak. Nah, silakan nomor 1 dulu adik-adik. Kalian jawab dulu ya. Waktunya sekitar yang abang bilang 30 detik dari sekarang. Sedikit menjelaskan penggunaan titik koma ini sama penggantinya seperti STM atau kata sedangkan tetapi melainkan. Nah, fungsi titik koma itu kalau kita hapus sama dengan kita menambahkan kata tetapi, sedangkan dan melainkan. Nah, itu yang barusan dapat ilmu ya adik-adik ya. Jadi kalau fungsi titik koma itu menggantikan sedangkan tetapi melainkan. Oke, yang sudah ada jawaban, silakan diketik di chatnya. Oke, ada jawabannya D, Julija C, Anissa D, Julia D. Oke. Nah, rata-rata jawabannya ini adalah D ya. Oke, Naura juga D. Baik, benar jawabannya adalah D. Ya, oke, kita lihat satu-satu. Yang A salah kenapa? Ini koma karena tadi kita bilang nggak boleh. Yang boleh itu tetapi sedangkan melainkan. Kalau B seharusnya ada oleh karena itu koma, harusnya komanya setelah itu wajib tanda koma. Kemudian yang C harusnya juga ada tanda koma karena kalau kayak gini maknanya ambigu. Atas bantuan saudara, koma, saya mengucapkan terima kasih. Jadi harusnya ada koma di sini. Kalau E, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan itu ujian. Nah, seharusnya komanya ada sebelum kata baik. Kenapa? Ini namanya konjungsi berpasangan. Baik maupun seperti itu. Jadi baik maupun itu koma baik dan setelah maupun. Nah, ini oke. Jadi untuk yang soal ini rata-rata benar ya. Jadi jawabannya adalah D. Tadi karena udah bilang titik koma itu sebagai menggantikan tetapi sedangkan melainkan. Oke, jadi kita tes saja betul nggak? Bisa jadi tetapi makin malam makin larut tetapi pekerjaannya belum selesai juga. Bisa ya. Oke, berarti sesuai penggunaannya. Baik, kita lanjut ke soal berikutnya. Kalian silakan jawab nomor 7. Penggunaan gelar tadi udah Bang kasih contoh mana penulisan yang benarnya ya. Dan lihat juga kalimatnya kira-kira sesuai nggak kalimatnya dengan gelarnya. Oke, itu yang harus dicek lagi.
Baik, waktunya sudah habis. Nah, silakan coba ketik di chat kira-kira jawabannya yang mana ya untuk soal nomor 7. Oke, Anissa jawaban C, Ade E, Nashwa D. Oke, beda-beda ya. Soalnya ini berarti agak sulit nih. Oke, terus deh, nggak apa-apa. Tulijah jawabannya A. Oke, yang lain D. Oke, Zaratul Nora. Dan siapa lagi nih yang belum? Oke, silakan diketik. Oke, Nora jawaban E ya. Oke. Jadi kalau kita lihat sebenarnya adik-adik untuk soal nomor ini ada dua orang yang benar jawabannya adalah D. Kita lihat ya kenapa jawabannya D. Kalau yang A itu salahnya harusnya Bambang Sutarto, koma, M titik A titik. Nah ini kurang koma dan ini juga M-nya tidak ada titik. Jadi salah. Kalau yang B, dia menikah dengan Sunanto SH. SH-nya juga salah. Seharusnya pakai koma S titik H titik. Seperti itu. Kalau C, ibu membawa adik yang sakit ke dokter. Nah, masa dokternya kayak gini, D-nya harusnya D-nya kecil. Seperti itu ya. Kalau D-nya kayak gini namanya doktor untuk gelar S3. Karena konteks kalimatnya nggak sesuai, berarti dia salah yang C. Kemudian yang E, buku ini dikarang oleh Prof. Doktor. Nah, harusnya dokter yang di sini, DR yang di sini, itu harusnya kecil, bukan kapital. Ya. Jadi penulisan gelar itu wajib pakai koma. Nah, ini Bang kasih contohnya ya. Jadi seharusnya dia itu seperti ini yang benarnya. Koma, S titik, H titik, seperti itu. Tujuan komanya di sini itu sebagai biar itu ini gelar. Nah, ini namanya. Jika nanti kalau misalnya nggak ada koma di sini, adik-adik, itu bisa jadi orang beranggapan ini kepanjangan dari Sunarto tadi. Sunarto, Sihombing, Huta Barat, misalnya seperti itu. Makanya kita wajib memakai tanda koma. Oke ya, dan koma di sini misalkan nama sama gelar. Oh ini biar tahun ini gelar nih. Oh ini tahun ini nama ini seperti itu. Kemudian kalau misal kita lihat lagi, kalau titiknya masing-masing itu perlu kenapa? Karena masing-masing itu ada kepanjangannya. Oke, paham ya? Sekarang kita lihat soal nomor lain lagi. Adik-adik silakan coba jawab soal nomor 12 dulu. Ini karena kan 12 ini kan sesuai gelar lagi tadi ya. Oke, silakan adik-adik pilih jawaban yang mengikuti ejaan. Itu yang betul. Kalau sudah dapat jawabannya, silakan dijawab. Oke, Nashwa B. Oke, Zaratul juga B. Ade juga B. Ya, Yumna juga B. Oke, kita akan langsung bahas ya. Nomor 12, jawabannya benar B ya. Oke, A salah kenapa? R-nya harusnya kecil. Siap tuh di sini harusnya pakai titik di M-nya. Kemudian yang C ini salahnya nggak ada komanya, seharusnya pakai tanda koma di sini. Kemudian yang D itu salahnya kenapa? Tidak pakai titik setelah S-nya. Seharusnya koma S titik S titik seperti itu. Kemudian yang E itu puji kom pujika. Nah, di sini harusnya koma bukan titik ya. Jadi yang benar itu adalah B. Dokter Andes titik Sarkawi B Husin, koma M titik S titik. Oke, mantap adik-adik. Jadi jawaban adik-adik benar semua ya. Oke, kalau D salah D, kenapa? D itu nggak ada titiknya setelah S-nya. Wajib pakai titik. Nah, selanjutnya adik-adik nomor 8. Pertanyaannya kalimat berikut ditulis dengan aturan EYD kecuali.
Berarti kita mencari yang salah. Oke, Julija, jawabannya C. Kita tunggu yang lain ya. Oke, cek lagi adik-adik soalnya. Kira-kira kita mencari yang salah ya, bukan yang benar ya. Oke, Anissa juga C. Yumna C. ADC. Ini yang memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat contohnya ya. Oke, Naura C juga. Oke, Zaratun, apa jawabannya? Siapa lagi ini? Julia Natasha. Oke, Julia juga C. Nah, baik ya adik-adik ya. Untuk soal nomor ini, itu salah bukan C. Jawabannya itu adalah, ayo, Zaratul jawabannya B. Nah, jadi kalau kita B ini nggak ada tanda koma deh ya. Yang B nggak ada koma. Jadi kita, bukan ini lah jawabannya. Kita kan cari yang salah ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Kenapa E salah? Ini sebelum bahwa ada koma. Salah lah. Ngapain koma pakai bahwa ada yang bilang tadi yang boleh itu sedangkan tetapi melainkan seperti itu. Jadi ini salah ini. Jadi jawabannya adalah E, bukan C dan juga bukan D. Seperti itu ya. Oke. Ayo kita lanjut ke sebelahnya. Nomor 11. Cari penerapan EYD yang benar. Oke, ini juga penggunaan tanda koma. Coba adik cari nomor 11. Oh, ini tanda koma sama huruf kapital juga ya. Dong, sudah habis ya waktunya adik-adik. Kira-kira nomor 11 ini apa nih jawabannya? Cari yang benar ya, ikut aturannya ya. Oke, ada B, ada C. C, C, C. Oke, ya, jawaban adik-adik benar semua. Jadi jawabannya adalah C ya. Kalau kita lihat A ini, salahnya kenapa? Nah, seharusnya koma di sini tidak perlu ya, nggak usah dipakai. Kalau yang B, Haji Cooper, seorang ahli prasejarah, melaporkan bahwa yang telah ditemukan situs Bukit, nah Bukit Karang di daerah Langsa. Di D-nya itu kapital seharusnya, karena ada daerahnya Langsa. Kalau misalnya D, hari Jumat, yang lalu komanya itu salah, jadi fungsinya nggak ada atau apa. Kalau E juga sama koma karena salah, berarti ini bukan jawabannya. Baik, kita coba lihat lagi, ada berapa soal lagi ya.
Masalah ada satu soal lagi untuk pertanyaan tanda koma. Karena tanda koma itu paling banyak deh soalnya ya. Jadi sebentar kita akan coba cari mana dia soalnya. Oh ini dia tadi nomor 14. Nah silakan adik-adik untuk menjawab nomor 14. Oh ini sorry ini gabungan kata ya. Oke gabungan kata berarti oke sudah habis ternyata penggunaan tanda koma. Baik abang jelasin gabungan kata. Tapi gabungan kata tadi sudah abang jelasin ya. Nah coba adik-adik nomor 14 adik-adik coba jawab. Nomor 14 ini apa jawabannya? Pertanyaannya penulisan kata yang tidak tepat. Nah, berarti salah ya. Oke, Bang kasih petunjuk untuk katanya yang A itu sekalipun, B itu sungguh pun, kalau yang misalnya C itu terima kasih ya. Kemudian kalau misalnya D itu kalau adik-adik bela sungkawa, kalau yang E-nya itu ada kalanya. Oke, silakan dijawab. Kira-kira mana yang tidak tepat? Ya, silakan adik-adik dijawab nomor 14. Oke, kita tunggu. Ya, sudah ada jawaban B, Nora. B, ada AB. Nggak boleh ya. Ada dua Julija. Oke, pilih salah satu. Oke, nanti kalau dua jawabannya berarti kita langsung salah deh. Ya, harus satu jawabannya ya. Oke, Yumna jawabannya D. Anissa D. Haura, ayo Haura. Haura apa jawabannya? Oke, baik. Kita akan coba lihat di nomor 14 ini ada B sama D. Jadi yang salah itu sebenarnya kalau kita lihat kalimatnya di sini atau katanya itu bela sungkawa. Seharusnya bela sungkawa nggak boleh seperti ini. Bela sungkawa itu dijadikan satu kalimat, jadi satuin kata seperti itu ya. Tidak boleh terpisah. Kalau terpisah seperti ini, sebaiknya kalau dia menyatakan dia sambung, itu pakai tanda hubung seperti itu. Jadi kalau pakai tanda hubung, berarti dia itu nyambung seperti itu. Paham ya adik-adik ya? Baik, kita akan masuk ke bagian materi lagi. Jadi kita stop dulu yang ini. Abang akan jelaskan kata baku. Nah, jadi kata baku ini juga sering muncul adik-adik ya. Oke, kita akan coba lihat ke materinya. Nah, jadi kalau materi kata baku, coba kita lihat dulu sampai materi kata baku. Nah, oke. Nah, ini ada beberapa materi kata baku, kata-kata yang sebenarnya itu benar adik-adik ya. Ini yang sudah diakui. Eh, sebentar, terjadi kesalahan. Kok naik ya? Oke, sebentar. Nah, ya, ini adik-adik. Jadi, kalian kalau pernah dengar apotik itu salah ya. Yang benar tuh apotek. Sistem, yang benar bukan sistem. Praktik, yang benarnya ya bukan praktek. Nah, kalau praktek itu salah. Elite, bukan elit. Nah, jadi kalau kalian pernah dengar rumah elit itu salah. Yang harusnya elite.
Sabtu aktivitas itu pakai V, sama seperti kreativitas. Kemudian fotokopi, jadi fotokopi tulisannya seperti ini, sesuai dengan pengucapan orang Indonesia. Bukan foto copai, ya, copai itu copi, co, py. Nah, itu salah. Satu konkret. Nah, konkret itu yang benarnya, bukan konkret. Kongres, enggak, tidak double G. Atlet. Nah, atlet ini benar. Kenapa tidak ditulis pakai I? Yang benar atlet, karena sesuai dari bahasa asalnya. Metode, bukan metoda, ya. Kualitas pakai U. Ya, yang benarnya bukan pakai W. Kalau pakai W itu salah. Metodologi, nah metodologi bukan metodologi, metodologi itu salah. Teori, nah yang benar yang di sini juga teoretis seperti itu, bukan teoritis. Nah, jadi kalau misalnya dijumpa nanti teoritis salah. Yang benarnya adalah teore. Jadi kalau misalnya dia ada tis, jadi ini dia berubah jadi e seperti itu. Itu aturan dari bahasa asalnya. Kemudian kata teknik, jadi yang benarnya pakai TK bukan pakai H. Analisis. Jadi ya benarnya analisis bukan analisa ya. Hipotesis, fotosintesis, nah itu hipotesis. Kalau yang lain sintesis. Nah, jadi yang selain di sini ada sintesis. Kemudian karir, karir itu pakai E, itu yang benarnya. Satu cedera, cedera yang benarnya. Bukan cidera, cidera itu salah. Trotoar, trotoar yang benarnya, bukan trotoir. Cenderamata, bukan cinderamata, cenderamata. Prasejarah. Nah, prasejarah yang benarnya. Pasca sarjana. Olahraga. Ekstrem. Bukan ekstrim. Kan sering kita bilang, wih cuacanya ekstrem kali ini salah sebenarnya. Jawabannya ekstrem. Risiko. Dan ini yang benarnya. Risiko. Kenapa? Dari bahasa asalnya dari ris. Jadi yang benarnya pakai risiko, bukan resiko. Ijazah, standar, standarisasi. Nah ini seringkali juga salah nih. Bukan standarisasi, tapi standarisasi. Kemudian respon, respon juga pakai S. Ambulan juga pakai S. Nah, kenapa? Karena bahasa asalnya itu pakai S. Ambulance, jadi ambulance itu berubah jadi S. Aktif, bukan pakai P tapi F. Komoditas, oke. Bukan komoditi, jadi komoditas sebenarnya. Nasihat yang benarnya, bukan nasihat. Kalau nasihat itu salah. Jumat tulisan kayak gini, jadi yang tanda koma semua itu seharusnya seperti ini. Doa juga, doa Jumat. Kemudian apa lagi kalian pernah dengar rakaat? Nah, rakaat itu rakaat nggak ada pakai koma di atas seperti itu. Kemudian hakikat, legalisasi, kaidah, teknologi, film. Nah, film bukan pakai e, jadi yang benarnya sudah seperti ini. Non reguler, non Islam, dan kok bisa ya non reguler itu nggak pakai tanda hubung? Jadi aturannya kalau non ini bertemu huruf kapital, nah kalau agama kan wajib kapital nih atau pakai tanda hubung. Contoh lain lagi apa? Non-Islam. Non-Islam. Non-Indonesia. Nah, Indonesia itu kan nama negara. Nama negara kan wajib kapital. Jadi non-state Indonesia. Jadi itu aturannya. Nah, ini dia rumusnya. Jadi ketika kita mengambil dari bahasa Inggris, kan banyak kata bahasa asal ya dari bahasa Inggrisnya itu huruf vokal itu tetap. Huruf total itu tetap dan tidak berubah. Contohnya kita bilang kayak gini. Kalau risiko itu sebenarnya bahasa asalnya itu kan kata risk ya, pakai risk itu bahasa risiko. Nah, ketika diubah ke dalam bahasa Indonesia itu risiko yang benar, bukan resiko. Kemudian ini contoh lain lagi, itu kan sistem. Nah, sistem ini tulisannya kan sistem nih. Jadi sistem yang ini yang benarnya ya. Sistem bukan pakai Y karena kan ini konsonan. Kalau konsonan itu berubah. Nah, karena dia E di sini tetap gunakan E, bukan sistem. Nah, sistem ini penggunaan yang salah. Nah, kalau dari bahasa Arab, nah kalau kan kita banyak dari kata kosakata kita dari bahasa Inggris atau bahasa Arab nih. Jadi kalau yang bahasa Arab itu E jadi berubah I, contohnya hakikat ya. Tadi kita udah contohin kan. Nasihat, kaidah. Nah, itu yang benarnya. Kalau H itu juga dihilangkan. Contohnya salat, Ramadan. Kemudian apa kita pernah lagi lihat wudhu, asar. Nah, itu harusnya bilang asar, bukan ashar. Kayak gitu ya. Jadi itu dihilangkan. Sesuaikan dengan pengucapan orang Indonesia. Kalau D ini
AD itu misalnya azan, kan tulisannya adzan ya. Jadi yang benarnya azan. Sabtu di zuhur, kalau pernah dengar di zuhur, seharusnya zuhur, zikir, bukan de zikir, tapi zikir. Jadi kenapa sesuaikan dengan pengucapan orang Indonesia. Sabtu tanda apostrof nih koma di atas. Yang kita contohin tadi ada Jumat ya. Nah, kecuali ada dua deh yang memang selahnya dia nggak boleh dihapus komanya. Itu Ka'bah sama Al-Quran. Kenapa? Ini karena kita mengikuti aturan. Aturan apa? Ejaan. Jadi karena sifatnya sakral, Ka'bah sama Al-Quran, dia ikut aturan. Yang dia nggak boleh luluh. Nggak boleh dihilangkan komanya. Yang boleh hilang itu adalah nih Jumat, doa, seperti itu. Paham ya? Oke. Kita akan coba ke soalnya kembali. Kita stop screen dulu yang ini. Kita akan kembali ke soalnya. Baik, kita akan balik lagi ke soal. Nah, sudah nampak adik-adik? Ya, kita akan masuk ke soal yang pertama. Adik-adik jawab nomor 20 dulu yang mudah. Oke, 20 ya. Waktunya cuma 30 detik dari sekarang. Oke, Anissa E. Oke, ya luar biasa. Adik-adik yang sudah menjawab jawabannya E, ya benar semua. Jadi jawabannya adalah E ya. Seharusnya adalah standarisasi yang di atasnya. Oke, mantap adik-adik. Nah, nomor 20 sudah paham ya? Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Sebentar, mana dia nomornya? Di atas tadi. Nomor 6 ya. Kita ke fokus ke nomor 6. Oke, silakan adik-adik nomor 6. Nomor 6. Oke, silakan dijawab. Oke, B, B, D. Oke, kita tunggu yang lain D. Oke, Anissa D juga. Julia D. Ayo, Yumna, Aura. Oke, kita langsung bahas ya. Oke, jadi untuk soal nomor 6 ini adik-adik benar. Jadi jawabannya adalah D, betul ya. Jadi inisiatif, efektivitas, operasi. Jadi kalau yang B itu salahnya di mana? Di nih, efektivitas. Tadi kita sudah lihat ya di kata baku yang makasih tadi. F itu kalau ada tas itu berubah jadi V, seperti V5. Jadi jam benarnya efektivitas pakai V5. Oke, baik. Kita ke berikutnya nomor 5. Oke, silakan coba lihat nomor 5. Adik-adik fokus dengan katanya saja ya. Kata yang miring.
Ya, waktu sudah habis. Nomor 5. Oke, silakan diketik jawabannya. Oke, C, Anissa. Julia juga C. Naura C. Kita tunggu satu dua orang lagi. Ya, Yulija E. Ade juga E. Baik. Nah, kalau kita lihat, kita udah bahas tadi ya. Nah, untuk jawaban nomor 5 ini, ya Yumna juga C dan apa juga C. Jadi jawabannya benar C ya. Kualitas. Nah, pakai U. Kalau A ini seharusnya dia pakai E. Tambah E-nya. Ini salah nih, nggak pakai E. Kalau B, teknologi pakai K. Seperti itu. Kalau yang D, antrean, bukan antrian. Jadi yang benarnya antrean. Kalau yang E itu yang benarnya adalah hakikat, bukan hakikat. Nah, tadi udah mau kasih contohnya di atas tadi. Yang benarnya adalah hakikat, bukan hakikat. Selanjutnya nomor 4, adik-adik silakan coba dijawab nomor 4 ya. Pertanyaannya, unsur serapan di sini yang tepat. Nah, kita disuruh cari yang tepat. Lihat juga kalimatnya ya, kira-kira cocok nggak kata itu dengan kalimatnya. Ya, waktunya sudah habis nomor 4. Adik-adik, silakan coba jawab nomor 4. Apa jawabannya? Oke, pasti dilema ya. Adik-adik ingat aja yang benar apa bilang tadi, yang sesuaikan dengan kata-kata bakunya, yang tadi abang bilang kalau bahasa Inggris, dia itu sesuaikan dengan bahasa asalnya. Oke, Julija jawabannya A, Anissa jawabannya B. Ini pasti beda-beda nomor 4. Sulit, sulit ya. Kita bahas ya. Kalau misalnya adik-adik ini belum ada yang benar ya jawabannya ya. Salah dua-duanya. A juga salah, B juga salah. Nah, yang lain silakan. Ayo, kira-kira mana jawabannya? Naurah D, Yumna E, Zaratul D, Julia D, dan Ade C. Baik, kita bahas. Ini di antara jawaban C, D, itu jawabannya yang benar adalah D. Ya, yang benar adalah sejarawan. Jadi yang tulisnya bukan sejarawan, tapi sejarawan. Kalau kita lihat A, itu salahnya kenapa? Analisa. Seharusnya analisis, bukan analisa. Kalau B, urbanisasi, bukan urbanisme. Kita nggak pernah dengar ada urbanisme ya. Kalau C, ini bukan rasional. Kan nggak pernah itu juga kita dengar rasional deh kan. Yang pernah itu adalah rasional, kayak gitu. Kemudian kalau yang E itu adalah ilmuwan, bukan ilmiawan. Ilmiawan itu salah. Jadi untuk soal nomor 4 ini, yang benar itu adalah jawabannya D, sejarawan. Seperti itu ya. Selanjutnya soal terakhir nomor 2. Silakan ini huruf kapital adik-adik ya. Nah, silakan coba teliti di nomor 2. Pertanyaannya penulisan kalimat berikut sesuai dengan aturan ED, kecuali berarti adik-adik mencari yang salah.
Julija jawaban A. Yuk, adik-adik yang lain. Ayo, apa jawabannya nomor 2? B, A, A, oke. B juga. Nah, B. Oke, 50-50 ya. B ada berapa orang, juga A ada berapa orang ya. Nah, kalau kita lihat di sini, jawaban yang salah ya. Maksudnya kita bilang yang tidak sesuai itu jawabannya adalah A. Akuntansi perusahaan, seharusnya dia kecil ya, bukan kapital. Kalau misalnya B, ini tentang ekonomi pembangunan, ini udah betul. Jadi ini namanya. Kalau C, ini mana ya? C ini tidak ada masalah ya. Huruf awalnya kapital, kemudiannya ini juga tidak ada masalah karena dia judul. Kalau E juga tidak ada masalah karena penjelasan, pengelasannya P-nya wajib kapital. Nah, kalau ini akuntansi perusahaannya A, P-nya itu harus kecil seperti itu. Oke, adik-adik, bagaimana? Ada pertanyaan nggak? Sulit nggak untuk soal-soal ejaan? Sepertinya karena kalau udah sering latihan nih banyak benar ya adik-adik di hari ini ya. Kira-kira ada pertanyaan? Silakan raise your hand. Nah, ini kesempatan dari adik nih, karena kan memang waktu kita tidak lama ya, artinya persiapan kalian itu membutuhkan waktu ya cukup singkat seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian memang masih ada yang perlu kalian tanyakan, ada yang perlu apa, silakan coba tanya terus. Jangan sampai kalian tertinggal informasi. Oke, silakan adik-adik ada pertanyaan? Ada? Kira-kira sudah paham? Nah, kalau misalnya ada yang sudah paham, silakan ketik di chat. Nah, untuk ini PPT sama soalnya Abang akan coba share nanti di grup kelas ya. Jadi kalau kalian misalnya kesulitan, misalnya biar lebih jelas lagi, adik-adik nanti bisa langsung kalian lihat kembali atau buka kembali untuk materi sama soal-soalnya ya. Oke, nggak usah takut yang misalnya adik-adik tadi udah telat datang tidak apa-apa. Karena ini video ini akan diulang kembali, akan di-share kembali ke adik-adik. Jadi nanti adik bisa lihat lagi kira-kira apa di materi dan bahas-bahas soalnya seperti apa yang ada di sini. Jadi adik-adik karena ini materi ejaan sebenarnya ini materi mudah ya. Oke, izin tanya Pak, untuk tanda ikut itu kan kata ganti dari STM berarti boleh dipilih yang mana saja. Ya benar sekali. Titik koma itu pengganti sedangkan tetapi melainkan. Jadi salah satu itu boleh. Apakah dia sedangkan tetapi kan tadi kalimatnya malam makin larut pekerjaannya belum selesai juga. Boleh kita malam makin larut sedangkan pekerjaannya belum selesai juga. Malam makin larut tetapi pekerjaannya belum selesai juga. Jadi boleh seperti itu. Paham ya dia? Ya? Oke, adik-adik. Nah, terima kasih atas waktunya. Sukses terus buat kalian. Abang doakan kalian itu dimudahkan dalam menjawab soal-soal. Silakan kalau misalnya kalian memang di luar Zoom ini atau misalnya silakan kalau ada bahan-bahannya silakan latihan terus mandiri ya. Jangan tidak latihan. Jadi karena memang perlu persiapan, ya perlu latihan untuk mengingat. Jadi kalau misalnya kalian lupa nanti itu karena memang kita jarang latihan. Jadi kalau coba soal latihan terus ya. Baik, pertemuan kita cukupkan sampai di sini adik-adik. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Bang tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, oke dengan wajah suara lelah ya.
Oke, tidak apa-apa ya. Semangat.